Shalom saudara, kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam program Biro, Bimbingan Rohani. Saya sangat senang karena saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, adapun dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang dosa. Terlepas dari dosa itu adalah impian yang besar sekali bagi semua orang. Saudara, pernahkah kita mengetahui bahwa masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah dosa? Masalah kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosa. Kita sudah mendengar itu. Dosa adalah permasalahan terbesar dalam hidup ini. Masalah dosa adalah masalah kehidupan. Masalah dosa berarti masalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau masalah kita dengan Tuhan selesai, masalah dengan diri sendiri selesai, masalah dengan orang lain selesai, masalah dengan ciptaan itu bisa selesai. Karena itu kita perlu selesaikan dosa ini. Tuhan pernah berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitu beratnya beban karena dosa. Begitu sulitnya kehidupan ini karena dosa. Saudara, Tuhan memberikan sebuah harapan bagi kita. Ia berkata, marilah. Dia mengundang, dia mengajak kita untuk menyelesaikan dosa kita. Marilah. Baiklah kita berperkara. Mari kita selesaikan. Berarti masalah dosa belum selesai. Bagi Tuhan itu adalah belum bisa datang kepadanya. Masalah dosa harus diselesaikan. Inilah masalah yang terbesar dalam hidup ini. Apakah saudara-saudara sudah menyelesaikan dosa saudara? Tuhan sekarang mengundang kita, mengajak kita untuk datang kepadanya untuk menyelesaikan dosa itu. Selama dosa itu belum selesai, sesungguhnya permasalahan kita dengan Tuhan belum selesai. Jadi bagaimana jikalau dosa ini belum selesai? Makanya kita selalu merasa takut, gelisah. Kita merasakan sangat merana. Kita takut dan khawatir hampir tiap-tiap hari, melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan tahu ada dosa di dalam hati kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang mengetahuinya? Aku, Tuhan. Tuhan yang mengetahui itu. Jadi kalau dosa kita itu kita simpan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perasaan kita, ingat Tuhan tahu itu. Tuhan bisa lihat sampai kedalaman hati kita. Dalam hal apa kita belum selesai? Dalam hal dosa. Ya mungkin saudara-saudara orang yang rajin ke gereja. Ya mungkin saja. Atau mungkin saudara sudah dibaptis. Mungkin sudah dibaptis 2 kali. Ya mungkin saja. Tapi ingatlah, dosa belum selesai. Soal dosa bukan soal rajin ke gereja, bukan soal baptisan. Atau mungkin kita seorang yang sangat tekun beribadah, berdoa setiap hari, bahkan berpuasa. Mungkin saja. Tetapi ini belum selesai di hadapan Tuhan.
Masalah dosa bukan masalah ibadah atau masalah doa. Masalah dosa adalah hubungan kita dengan Allah, hati kita dengan Tuhan. Atau mungkin kita sering ikut KKR, kita ikuti siaran KKR di online. Mungkin saja kita sangat tekun dalam hal itu. Bahkan mungkin kita sebagai panitia atau sebagai pengkhotbah mungkin. Tapi itu tidak menjamin dosa kita selesai. Maka Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Orang Israel sangat tekun beribadah, mereka sangat tekun di dalam membaca firman. Dalam hal berdoa, mereka sangat tekun. Tetapi firman Tuhan tidak bisa disanggah. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu itu besar, sulit, Tuhan mau untuk menyelesaikan. Iya. Dosa itu menyebabkan kita sudah begitu kotor, seperti kain kermici, seperti berwarna merah, seperti kain kesumba itu. Bahasa lain mengatakan begitu hitam, sangat jelek sekali. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Jika kita merasakan hari ini kita dalam dosa itu, ingatlah ada Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang mau melepaskan kita dari dosa itu, supaya selama kita hidup kita tidak bermasalah lagi dengan Tuhan. Sebaliknya, kita berdamai dengan Tuhan, kita berteman dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan. Saya rindu saudara akan mengalami kehidupan yang baru ini. Jangan lagi kehidupan yang lama di dalam dosa. Hubungan kita terputus dengan Tuhan, kita merasakan Tuhan itu jauh dan kita tidak melihat kebaikan-kebaikannya. Itu masa lalu. Masa yang baru Tuhan siapkan. Ia mengundang kita untuk datang kepada-Nya. Sebab itu Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengingatkan kepada orang banyak, kepada saudara dan saya. Dia ingatkan supaya kita datang kepada-Nya. Marilah datang kepada-Aku. Ternyata Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa itu. Dia membuka pintu bagi kita supaya kita bisa mengalami pengampunan, supaya kita bisa lepas dari dosa itu. Mari kita merenungkan sejenak perkataan Tuhan Yesus ini. Kalau Dia beri kesempatan kita untuk datang kepada-Nya, berarti kita hari ini harus terbuka dan katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau supaya dosaku ini bisa dihapuskan. Ya, ingatlah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Darahnya telah tertumpah. Tubuhnya telah diremukkan. Itu karena menanggung dosa kita itu. Bukan mudah mengucapkan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang beban berat. Tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu karena cintanya, karena kasihnya, supaya kita terlepas dari dosa itu. Betapa malangnya hidup ini jikalau selama hidup ini kita dalam dosa itu. Tuhan berikan solusi supaya kita lepas dari dosa itu, supaya kita mengalami kehidupan yang berbahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosa-dosanya ditutupi. Ya, saudara dan saya bisa mengalami kebahagiaan itu. Bimbingan rohani ini untuk mempersiapkan hati kita, supaya kita datang kepada Tuhan dan selesaikanlah dosa itu. Tuhan membuka pintu bagi kita, karena itu mari kita buka pintu hati kita, supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dia bisa menyelesaikan dosa kita itu. Sebuah janji yang indah sekali yang diucapkan oleh Rasul Yohanes.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janji ini diberikan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang membuka hatinya kepada Tuhan. Ya. Karena ada Tuhan Yesus Kristus. Ia setia dan adil. Allah itu setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya, maka kita akan diampuni. Saudara mau dosa saudara diampuni? Ini kesempatan melalui bimbingan rohani ini. Kalau saudara belum juga mengerti, hubungi kami, telepon. Dan kami bisa membantu saudara supaya bisa dibimbing lepas dari dosa itu. Baik dosa di dalam hati, juga di dalam pikiran, di dalam perasaan ini. Di dalam keinginan-keinginan kita. Atau juga mungkin di dalam tubuh kita ini. Karena semua hidup kita sudah dikuasai dosa itu. Tapi ingat, sekalipun merah seperti kirmiji, sekalipun seperti kain kesumba, akan menjadi putih. Ini janji Tuhan. Jadi jangan kita katakan bahwa hari ini dosaku belum selesai. Jangan kita katakan nggak mungkin selesai. Tuhan janjikan ini akan menjadi putih. Mengapa kita tidak meyakini hal itu? Kalau Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku berikan kelegaan. Mengapa kita nggak berani mengatakan, aku lega hari ini, aku bebas hari ini? Alamilah apa yang Tuhan janjikan ini. Saudara tinggal datang kepadanya dan mengakui dosa itu. Tuhan akan mengampuni. Ya, inilah yang saya bagikan kepada saudara-saudara supaya saudara mengalami terbebas dari dosa itu. Sehingga kehidupan saudara akan berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya sampai di sini. Shalom, Tuhan memberkati.